Oke guys, kita udah nyampe terminal Mojokerto. Rencananya itu kita mau ngelola di Mojokerto, ngelola LK2 di Mojokerto, sekalian jalan-jalan, sekalian apa ini ya wisata gitu lah. Tapi poin intinya kita mau ngelola LK2 KMI cabang Mojokerto. Namun satu hal, ini aku udah sampai terminal Mojokerto, barang aku, baju sama titipan sama dari teman aku ketinggalan di bis Aneka Jaya arah Surabaya. Oke, kita cari agennya, siapa tahu ada solusi. Nah, jadi aku mutusin buat masuk ke terminal Mojokerto buat tanya-tanya bapak yang ada di dalam, yang ada di gedung depan itu. Akhirnya diarahin buat naik bis ke Bungurasi buat cari bis Aneka Jaya. Perjalanan ke Bungurasi aku naik bis Restu warna hijau itu di depan. Dan ternyata datangnya daripada Aneka duluan aku, ya kisaran 10-15 menit. Terus aku lari ke sana ke sini buat tanya-tanya Aneka Jaya udah datang belum, terus disuruh cari-cari di belakang, dan ternyata duluan aku. Nah, habis ambil barangnya ketinggalan, ini naik bus Bismira ke Mojokerto. Kita udah nyampe terminal Mojokerto, terus aku habis sholat maghrib sekalian. Nah, barangnya udah aku bawa sekarang. Barangnya ada di samping kanan aku sama depan aku. Ini barangnya titipan dari Ponorogo. Ini barang aku yang ketinggalan tadi. Baju di sini, baju-baju kebutuhan loh. Nah, sekarang kita nunggu jemputan dari BPL atau panitia dari LK2 cabang persiapan Mojokerto. Kita sambil nunggu makan roti. Udah lapar banget dari pemberangkatan, belum makan siang. Katanya panitianya, ketum BPL-nya Mas Sabik itu suruh nunggu nggak jauh, katanya suruh nunggu situ aja dulu, nanti dikabari lagi udah datang. Terus ini cuacanya juga hujan, nggak tahu mau dijemput pakai mobil atau pakai motor. Pakai motor entah tahu gimana ini barang bawaanku. Kalau pakai mobil ya enak sih, pakai mobil. Tapi yang ikut panitianya seadanya, kita nggak boleh minta apa ya di luar kemampuan. Oke, next selanjutnya. Ini muter berarti Ben. Gak iso bro. Iya dah. Iya bro. Ono gang tapi ngarep dewe bro. Itu tadi tempatnya, tapi kita muter dulu. Gangnya. Iya, gangnya ini ya, udah ditutup. Tapi sampai jalan kok ya. Oh, ngarep mana? Ngarep mana? Nah, ini record pas pagi hari. Ini malamnya datang, langsung sholat, terus tidur. Bangun-bangun udah pagi. Jadi maafin aku mas panitia, belum bisa bantu screening malam harinya. Bisanya pagi karena aku sendiri badannya capek banget pas itu. perang Tijar kemudian ada pada zaman nanti diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pada waktu itu juga perang Fajar telah dimulai sehingga Nabi Perang apa?
Perang Pijar. Ya. Perang Pijar pada waktu itu yang dimana Nabi berusia 14 tahun. Ini suasana rumah buat screening. 3 hari screening, pagi, siang, sore, malam. Kalau capek aku sempetin buat istirahat, terus teman-teman biar belajar dulu, baru nanti kalau udah siap terus aku udah bangun langsung setoran buat screening. Nah ini habis screening buat ngobrol dulu sama panitia, prepare kesiapan buat LK2. Ya ngopi-ngopi dikit lah. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Mungkin karena kalau yang belum tahu, saya Tejo panggilannya. Saya Ketua Umum HMI Cabang Mojokerto. Nah, mungkin kan saya juga kurang tahu ya master-master ini. Habis prepare persiapan esok harinya, kita prosesi pembukaan buat LK2 HMI Cabang Mojokerto. Nah ini aku sempetin jalan-jalan di luar gedung forum, lihat sekeliling. Terus ini yang ada di depan kiri aku gedung buat ruang ST, OC atau panitia sama MOT, dan di sampingnya ada gedung buat teman-teman istirahat. Kita coba lihat di sini. Semua Al-Qadus Tanakun, semua salinan teks Prapanca dan Tanakun menghilang dari Jawa. Hilang dalam banyak perang atau dibakar oleh muslim yang bersemangat. Ingat, ketika itu Prapanca masih menganut kepercayaan lama, Ibu Prapanca atau hancur seiring waktu. Para juru tulis di Bali terus menyalin beberapa naskah Majapahit untuk para bangsawan mereka yang mengaku sebagai keturunan aristokrasi Majapahit. Pada tahun 1894, ketika pasukan Belanda mengalahkan dinasti Bali yang memerintah Lombok ketika itu, mereka menemukan salinan Desa Warnana di perpustakaan kerajaan di antara manuskrip lainnya. Kemudian pada tahun 1916 diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda dan dilaporkan di Belanda dan di Indonesia. Pengetahuan tentang klaim Prapanca bahwa Majapahit telah menguasai 100 negeri asing diketahui secara luas di kalangan kelas menengah baru kota-kota di Indonesia. Orang Jawa sekarang memiliki konsep Belanda tentang Majapahit sebagai kerajaan yang perkasa untuk menggantikan versi mereka sendiri tentang Majapahit sebagai kerajaan yang dikalahkan. Ada selama berabad-abad sebelum pemerintahan kolonial. Mereka mengambil Majapahit sebagai inspirasi dalam kampanye kemerdekaan dan pembenaran untuk membayangkan negara baru sebagai negara penerus Majapahit. Paragraf terakhir, sebuah kerajaan Jawa yang menguasai non-Jawa bukanlah visi yang menarik bagi semua orang Indonesia. Banyak yang menolak Majapahit sebagai feodal dan imperialistik. Maksudnya di sini adalah banyak penolakan-penolakan itu terjadi karena memang Majapahit dianggap feodal dan imperialistik. Kerajaan itu kan pasti feodal. Wujud kerajaan apa itu dulu dalam konsep tuan tanah, pemilik, sehingga beberapa orang dengan keistimewaan tanah perdikan itu tanah yang tidak pakai bayar pajak. Tradisi itu tradisi feodal dan imperialistik.
tidak memiliki apapun untuk ditawarkan sebagai negara modern. Tidak sepakat karena ya saya tidak sepakat karena bahwasanya fakta di lapangannya pesantren itu juga mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya sebelum melahirkan visi yang mana tujuannya mengoptimalkan potensi pesantren dalam bidang kebudayaan. Kami bersama menganalisis dari potensi yang ada di pesantren tersebut, kemudian nilai-nilai kebudayaan apa dan kendala eksistensi pesantren itu sendiri. Sehingganya kita melahirkan langkah konkret yaitu HMI Mengabdi Safari Budaya. Mungkin langsung saja masuk ke potensi budaya, nilai-nilai kebudayaan dan kendala eksistensi pesantren itu sendiri. Dan masing-masing poin-poin ini akan disampaikan oleh kepengurusan saya sendiri. Yang pertama, potensi pesantren akan disampaikan. Sebenarnya terima kasih kepada Ketua Umum yang sudah menjelaskan menantang itu. Ini foto hari ketujuh ataupun hari penutupan dan pembacaan SK kelulusan dari peserta Forum Intermediate Training LK2 HMI Cabang Persiapan Mojokerto. Nah, habis penutupan tadi kita lanjut makan siang di khas Mojokerto. Gitu sih katanya dari panitia dan ketum HMI Cabang Mojokerto. Ini kita perjalanan ke sana. Agak depan lagi loh, SD pertama, SD Soekarno. Itu yang Mas. Dari Soekarno kecil. Dari Soekarno kan pernah. Oh, hidup di Mojokerto. tak kira uripe nang iki to, nang Surabaya. SD. Kayak nang Surabaya to ya. Belakang kita. Surabaya kayaknya. Cuma wong tuane teko Blitar. Kerja di Surabaya. Mengabadikan setiap momenmu gitu. Tapi aja. Ada sore kan? Hari buruk, demo kan sebenarnya. Tane iki kebarengan semua. Jadi rumangan nang ngarepe sekarang. Sekarang kok. Sekarang iku iki apa namanya? Jadi pernah denger iki gak Majapahit iku kenapa bisa disebut besar karena pas jamuan makan iku piringnya pakai emas dan setelah dipakai makan dibuang. Oh, dibuang nang Kolam sekarang. Lah nang kolam segaran lah iku. Kira-kira dibuang nang apa? Wong iku dijaring nih. Oh. Dibuang tapi engko wis mari tamune anu diangkat. Iyalah. Sok-sokan oleh Mas. Muhib. Iya. Kalau sing khas nang Trawulan iku wader. Wadere sing tekan sekarang. Tak sekali sekarang itu kolam. Kolam. Ini Mojokerto yang mau sekolah ini. Sangat ada misi. Nih, kita udah sampai di warung makan sambal wader botok. Nah, ini lokasinya di depan apa ya, kolam wadernya. Nah, ini kolam waternya yang luas banget, yang tadi udah dijelaskan sama ketum langsung tentang sejarahnya kolam ini dan khas makanannya dari Mojokerto.
Ini guys, makanan khasnya nasi, terus ada sayur apa namanya, sayur asam. Nah itu ada bodoknya, jadi waternya itu dibumbuni di dalam daun sang. Habis jalan-jalan cari makan siang sampai sore, aku malamnya diajak sama teman-teman peserta untuk ngopi di area alun-alun kota dan kabupaten Mojokerto. Nah ini suasananya kisaran pukul 10 malam, lengang banget, nggak ramai sih. Jadi buat cari tempat parkir sebenarnya mudah, cuma kita pilih muter-muter dulu. Pagi harinya dapat telepon untuk pulang ke rumah Pacitan. Terus ini minta tolong sama Mas Habib, Ketum BPL HMI cabang persiapan Mojokerto, buat diantar ke terminal. Sebenarnya kemarin juga janjian sama Mas Habib buat diantar ke wisata sejarah di sini, cuma ya kali ini belum ada kesempatan. Mungkin next time ada waktu ke Mojokerto lagi, karena hari ini aku mau pulang Pacitan dan lanjut ke Yogyakarta. Oke, terima kasih.